Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah biostatistik. Kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Apa ukuran penyebaran data berkaitan dengan ukuran pemusatan data? Sangat berkaitan. Tetapi ukuran penyebaran data ini sangat perlu kita ketahui karena dengan ukuran penyebaran data, dukungan informasi terkait suatu data yang kita peroleh itu bisa lebih akurat, artinya ada data yang mendukung dari pemusatan data tersebut. Nah, sekarang kita coba perhatikan dulu apa ukuran penyebaran data itu. Dimisalkan seperti ini, ketika kita memperoleh suatu informasi nilai rata-rata, seolah-olah nilai rata-rata itu sama dalam kelompok yang lainnya, maka informasi yang kita peroleh bisa jadi salah. Karena jika kita membandingkan dua kelompok dikatakan sama, padahal sebenarnya ada beberapa anggota kelompok di dalam data kelompok tersebut itu sebenarnya datanya sangat bervariasi. Jadi ketika kita hanya mengandalkan nilai rata-rata saja, itu kurang akurat, artinya bisa saja salah data yang kita peroleh. Jadi tidak boleh kita mengandalkan nilai rata-rata semata saja. Makanya kenapa diperlukan ada yang namanya ukuran penyebaran data. Nah, kemudian di dalam ukuran penyebaran data suatu kelompok itu memang perlu diperhatikan yang namanya variasi. Karena semakin tinggi tingkat variasi suatu kelompok data, nah tingkat variasi itu tidak boleh disamakan seolah-olah sama dengan mengandalkan nilai rata-ratanya. Makanya perlu dilakukan yang namanya dispersi. Jadi ukuran penyebaran data itu bisa juga diistilahkan dengan dispersi. Biasa juga dikatakan variasi atau keragaman data. Jadi semakin tinggi dispersi suatu data, nah, itu nilai rata-ratanya kurang bisa digunakan sebagai indikator utama, seperti itu. Kemudian, apa sih manfaatnya ketika kita melakukan dispersi data? Jadi kalau misalnya kita menyatakan melakukan dispersi data, otomatis kita harus memperhatikan tendensi sentral. Tendensi sentralnya itu kan pemusatan data. Jadi ketika kita melakukan ukuran penyebaran data, apa sih sebenarnya manfaatnya? Yang manfaatnya ketika kita melihat suatu tendensi sentral dari suatu data, misalnya mean, median, kita lihat apakah mean median itu mewakili distribusi data tersebut. Kalau misalnya tidak, kita dapat memperoleh data penyimpangan dari tendensi sentral yang telah kita hitung. Kemudian itu tadi yang saya katakan, apakah nilai tersebut mewakili distribusi data atau tidak. Karena ketika dia tidak mewakili distribusi data, kita harus melakukan yang namanya analisis lebih mendalam. Dan kemudian penyebaran data ini, di sinilah tempatnya kita melakukan analisis yang lebih mendalam lagi dari tendensi sentral yang kita hitung tadi, seperti itu. Nah, kemudian di ukuran penyebaran data ada namanya nilai dispersi. Nilai dispersi itu nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap rata-ratanya atau terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kita garis bawahi, ini kita akan menunjukkan seberapa bervariasinya data tersebut di dalam kelompok itu terhadap rata-rata yang kita peroleh. Nah, kemudian nilai dispersi itu terbagi atas dua bentuk variasi, ada variasi eksternal dan ada variasi internal. Variasi eksternal di sini dimaksudkan adalah perbedaan antar individu atau peneliti. Jadi nilai dispersi itu kita peroleh variasinya bisa berupa nilai variasi eksternal. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya begini. Nah, kita ingin meneliti tentang tinggi tanaman. Tinggi tanaman kan kita lakukan penelitian di lab. Nah, di dalam lab itu terdapat laboran yang berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan variasi data yang diperoleh oleh laboran A tidak sama dengan laboran B. Jadi seperti itu. Jadi tingkat perbedaannya itu bisa, variasi datanya itu bisa dipengaruhi oleh variasi eksternal atau perbedaan antar individu atau peneliti. Nah, kemudian bagaimana dengan variasi internal? Variasi internal itu adalah perbedaan intra
individu atau subjek penelitiannya. Jadi contoh seperti ini. Misalnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah terhadap si A, misalnya pagi hari tekanan darahnya anggaplah misalnya 100/70. Oke, ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan dengan orang yang sama, si A, tetapi ini tadi dilakukan di pagi hari. Misalnya kita lakukan di siang hari misalnya, ternyata tekanannya berubah menjadi 120/80, misalnya di siang hari. Nah, seperti itu. Jadi ada variasi data yang terjadi mungkin karena faktor internal individu tersebut, seperti itu. Nah, kemudian dengan ukuran dispersi. Ukuran dispersi dari banyaknya ukuran kita klasifikasikan menjadi dua bagian saja. Yang pertama absolut. Absolut itu adalah ukuran dispersi data ketika kita ingin membandingkan data yang satuannya sama. Jadi kemudian yang relatif, ukuran dispersi relatif itu ketika kita ingin membandingkan kelompok data yang satuannya berbeda, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang ada di satuan absolut ini? Di satuan absolut ini ada kuartil, desil, persentil, apalagi. Kemudian standar deviasi, kemudian simpangan rata-rata, kemudian variansi, kemudian ada juga yang namanya rentang interkuartil, rentang antar kuartil. Nah, itu masuk di absolut. Kemudian apa yang ada di satuan relatif ini? Yang ada di satuan relatif ini adalah koefisien variansi. Nah, saya rasa kalian sudah pernah mendengar apa itu koefisien variansi, apa itu kuartil, desil, persentil, standar deviasi, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang range atau jangkauan. Definisinya range atau jangkauan itu yang pertama, nilai rentang ini menunjukkan selisih antar data yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Jadi kita akan membandingkan selisih antara nilai ekstrim terkecil dan terbesar. Jadi nilai ekstrim yang akan kita bandingkan selisih. Dengan melihat ukuran ini, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variansi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jadi dari definisi ini kita sudah bisa mengetahui bahwasanya rumus dari range itu adalah R X maksimum dikurang X minimum. Ini adalah rumus dari range atau jangkauan. Artinya kita mau membandingkan nilai terbesar dan nilai terkecil, atau bisa juga dikatakan dengan ekstrim terbesar dan ekstrim terkecil. Nah, kita lihat contoh di berikut. Ada contoh data berkelompok, interval dengan frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan jangkauan dari data berikut? Kita cukup melihat saja yang mana nilai terkecil dan yang mana nilai terbesar. Maksudnya, dari tabel ini kita lihat nilai terkecilnya adalah, ekstrim terkecilnya adalah 55. Berarti kita bisa tulis begini, X min sama dengan 55. Kemudian lihat nilai yang paling tinggi atau ekstrim terbesar. Ekstrim terbesarnya ternyata adalah 100. Berarti X max-nya adalah 100. Ya, saya rasa kalian sudah tahu lah bagaimana cara menghitungnya. Tinggal kurangkan saja 100 dikurang 55, maka R-nya sama dengan 45. Oke.
Begitu saja kalau untuk mencari range. Makanya di definisinya tadi dikatakan nilai range ini sangat kasar. Kenapa sangat kasar? Karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai selain nilai ekstrimnya. Jadi maksudnya kita cuma melihat saja ekstrim terbesar dan ekstrim terkecil. Yang lain ini tidak diperhatikan. Oke, cukup jelas sampai di sini. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya lanjut. Oke, sekarang kita bahas range interkuartil. Nah, di range interkuartil ini definisinya adalah ukuran penyebaran yang dihitung dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, merupakan variasi 50% populasi dengan menghilangkan 25% sisi kiri dan 25% sisi kanan. Jadi untuk range interkuartil ini sendiri, sebelumnya kan kita sudah pelajari apa rumusnya kuartil. Jadi rumusnya kuartil itu kita harus mencari nilai K1, K2, dan K3. Nah, sedangkan untuk mencari rentang antar kuartil itu biasa disingkat rumusnya dengan RAK sesuai dengan definisi selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Berarti kita mengurangkan nilai K3 dengan K1. Jadi sederhana sekali rumus dari range antar kuartil. Dan ini hanya ingin mengetahui selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi sama halnya dengan range tadi, nilainya masih kasar karena tidak mempertimbangkan nilai yang lain. Seperti itu. Dan ini tidak perlu saya kasihkan contoh. Jadi adik-adik bisa pakai soal yang minggu lalu yang kita bahas tentang kuartil. Silahkan cari RAK-nya, ya RAK-nya langsung hitung saja berapa K3 yang kita peroleh dan berapa K1 yang kita peroleh, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut lagi di simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini definisinya ukuran penyebaran yang dihitung dari setengah simpangan kuartil, merupakan ukuran yang baik dibandingkan rentan antar kuartil. Jadi ini lebih baik daripada rentan antar kuartil tadi. Kemudian apa rumusnya simpangan kuartil? Rumusnya simpangan kuartil ini itu adalah, kita simakkan saja SK. Rumusnya simpangan kuartil itu adalah 1/2 dikali K3 dikurang K1. Ini rumusnya. Jadi kita mau mencari setengahnya dari selisih nilai K3 dikurang K1, atau bisa juga saya tulis rumusnya seperti ini. Jadi simpangan kuartil itu sama dengan 1/2 dari RAK. Tadi kan kita mencari RAK, kan rumusnya tadi itu K3 dikurang K1. Sedangkan ini sama dengan yang ada di sini. Jadi sama halnya kalau kita katakan simpangan antar kuartil itu adalah setengah dari RAK. Oke, jelas sampai di sini? Contohnya juga silahkan coba dengan contoh yang minggu lalu. Karena ini ada kaitannya dengan rumus kuartil kemarin.